Maya, aksi duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya. Halo Sobat Tubas, perkenalkan namaku Rachel, Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat tahun 2020. Halo Sobat Tubas, perkenalkan saya Muhammad Fadila dari Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2020. Nyirih atau nyepah adalah kegiatan mengunyah sirih yang dilakukan laki-laki atau perempuan dengan bahan tambahan lain seperti kapur, biji pinang, dan gambir. Kemudian menggunakan tembakau untuk membersihkan gigi dengan cara digosok-gosokkan. Hadirnya sirih sudah ada pada pertengahan abad ke-15, di mana negara luar datang ke Nusantara untuk melakukan transaksi rempah-rempah. Kegiatan menyirih pernah digambarkan oleh Anton Dirith dalam catatan Musafir Cina, bahwa sirih dan pinang sudah dikonsumsi sejak 2 abad sebelum Masehi. Pada tahun 1521, menurut kesaksian Antonio Pigafetta, bahwa masyarakat Nusantara mengunyah sirih dan pinang secara terus-menerus. Pada tahun 1620 sampai 1621, seorang peneliti Denny Lombard mencatat melalui kesaksian Augustin de Bellieu saat berkunjung ke Nusantara bahwa sirih disajikan kepada tamu-tamu asing. Namun banyak generasi muda yang tidak tahu apa itu nyepah atau nyirih. Mengapa bisa demikian? Karena sedikitnya masyarakat yang melakukan kegiatan nyepah atau nyirih menjadi salah satu penyebab ketidaktahuan kita tentang kegiatan tersebut. Serta banyak masyarakat yang beranggapan kegiatan nyepah atau nyirih itu kuno. Dan akibat modernisasi serta adanya sikat gigi, kegiatan nyepah atau nyirih pun mulai ditinggalkan. Kembali lagi bersama Asamaya, aksi duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya. Daripada nunggu lama-lama, yuk kita langsung aja beli bahan-bahan buat nyepah. Tentunya ke pasar nih. Eits, jangan lupa tetap ikutin protokol kesehatan ya dengan cara memakai masker. Kali ini Fadilah pakai masker dari Arkais loh, keren sekali ya. Yuk, kita langsung aja ke pasar. Ikutin terus Asamaya. Dadah. Halo Sobat Tubas, sekarang kita sudah di Pasar Margasi nih. Tentunya kita langsung aja yuk beli bahan-bahan buat nyepah. Nah setelah mendengar pemaparan dari Kak Rachel, kita langsung aja beli bahan-bahan buat nyepah. Langsung kita pakai yuk, kita demonstrasikan biar teman-teman semua juga tahu nih. Yuk kita langsung aja beli bahan-bahan buat nyepah. Ikutin terus Astamaya, aksi duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya. Yuk. Halo Sobat Tubas, setelah keliling Pasar Margasi, nah sekarang kita udah menemukan nih toko rampe yang menjual bahan-bahan nyepah gitu ya. Kita langsung aja tanya ke ibunya. Dengan ibu siapa ya Bu? Nah ini dengan Ibu Ai. Kira-kira udah berapa lama Ibu jualan rampe gitu? 30 tahun. Wah Sobat Tubas, cukup turun-temurun ya Bu. Hal yang sangat mengejutkan gitu ya Bu. Ibu ini menjual rampe sekitar 30 tahun, jadi generasi 1, generasi 2 sampai generasi 3 gitu ya. Tentu sangat kita harus apresiasi gitu ya Ibu ini. Bu, apa aja sih Bu bahan-bahan untuk nyepah itu gitu? Gambir, Ada gambir, jambe, bako. Oh itu ada apu ya Bu, dimasukkan apunya. kapur sirih sama sirih. Sama sereh gitu ya Bu. Jadi ada gambir, jambe, bako, sereh, sama apu gitu ya. Kapur sirih gitu apu.
akhir-akhir ini gitu Bu masih banyak gak Bu yang beli buat nyepahin gitu ya? Masih banyak. Masih banyak. Alhamdulillah. Orang tua ya Bu. Kalau misalkan anak-anak mah kayaknya jarang ya Bu ya. Sobat Bebas, nah kita sebagai generasi harus bisa meningkatkan kembali eksistensi budaya dan bahasa yang sudah mulai arkais itu ya. Nah, menurut ibu ini tadi katanya yang membeli bahan buat nyepa itu kebanyakan orang tua. Nah, remajanya pun nggak ada gitu, jadi sudah jarang gitu. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa meningkatkan kembali eksistensinya dengan cara ya walaupun pahit kita harus mencoba gitu. Nyepah itu bagaimana gitu ya. Menurut ibu gini ya Bu, buat anak muda tahu gitu dan nyepah ini tetap ada di kalangan anak muda gimana? Kata orang tua kalau mereka memperkuat gigi ya Bu. Jadi sebagai anak muda harus mencoba ya Bu ya. Membudayakan istilahnya mah ngamu mulai gitu. Nah, jadi kata ibu tadi budaya nyepah ini manfaatnya bisa menguatkan gigi, menghilangkan bau mulut ya Bu ya. Juga memutihkan ya, memutihkan gigi gitu. Jadi kita sebagai generasi muda juga kembali lagi harus bisa mencoba gitu ya. Walaupun pahit ya namanya juga kita sebagai generasi suku Sunda harus bisa mencoba budaya nyepah itu seperti apa sih, rasanya seperti apa dan efeknya itu kayak gimana. Karena UNESCO mengatakan bahwa bahasa dan budaya itu merupakan salah satu identitas dan martabat suatu bangsa. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa meningkatkannya kembali untuk menunjukkan suku Sunda itu ada gitu ya. Ya Bu begitu ya Bu. Alhamdulillah setelah tadi keliling Bu gitu ya, baru menemukan gitu. Soalnya udah jarang ya Bu ya, yang jual kayak gini udah jarang. Terima kasih. Dari SMK Negeri 12 Bandung. Nah, saya dari Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat gitu. Ini merupakan salah satu bentuk kerida saya dengan sahabat saya di Garut. Jadi antara Garut dan Bandung itu berkolaborasi buat menggali namanya Astamaya, aksi duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya gitu. Jadi kita mencari yang langka-langka gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah membantu gitu ya Bu. Jangan kemana-mana Sobat Bebas karena setelah ini aku selalu mendemonstrasikan gitu bagaimana cara nyepah itu dan bagaimana sih efeknya setelah nyepah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Astamaya, aksi duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya. Terima kasih banyak Bu. Sobat Bas, nah sekarang kita tinggal demonstrasi nih bagaimana sih cara nyepah itu. Pertama-tama siapkan dulu daun sirih ya. Daun sirih itu daun sirih 2 lembar. Langsung kita masukkan kapur sirih yang sudah dioles, masukkan. Di sini juga ada gambir, ada jambe, ada lemo, kapol ya. Kita sudah diserukan. Nah setelah itu kita gulung hingga bunyi. Bunyi itu bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya tertutup gitu ya. Jadi ditilap hingga bunyi. Nah, hingga seperti ini. Jika udah bunyi kayak gini gitu ya, udah tertutup, kita langsung aja dikunyah ya. Oh pakai bako dulu. Ini bako buat isik ya teman-teman. Jadi kita sepahennya itu tadi kita kunyah atau bahasa Sundanya digayam ya, digayam. Udah kayak gitu kita tunggu sampai memerah. Jika sudah memerah nanti dibersihkan dengan ini apa, bako ya, bako. Jika sudah memerah juga biasanya diludahkan ke tampolong ya, karena di sini ada tampolong jadi ya pakai yang ada aja gitu ya. Ya langsung aja kita kunyah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya digayem, bahasa Indonesianya dikunyah. Rasanya ada sedikit pahit, ada sedikit nyelang gitu ya teman-teman, tapi enak juga sih.
Nah, teman-teman, jika sudah memerah seperti ini, kita bersihkannya pakai ini ya, pakai bako atau biasa disebut bahasa Indonesianya tembakau. Ini namanya istilah dari bahasa Sunda nyisig ya. Nyisig itu membersihkan setelah nyepah menggunakan bako gitu ya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita gayam ya, kita kunyah beberapa menit. Gayam itu bahasa Indonesianya kunyah beberapa menit, sekitar 2 menit lah. Hasilnya akan memerah seperti ini nih, memerah. Nah, sekarang kita langsung aja nyisig. Nyisig itu istilah Sunda yang artinya membersihkan gigi setelah nyepah ya. Kita langsung saja nyisig. Nah, nyisig ini dilakukan secara gular gilir bahasa Sundanya. Nah, bahasa Indonesia gular gilir itu secara bergilir ya teman-teman. Nah, jadi ke atas ke bawah hingga warna yang memerahnya tadi itu hilang ya teman-teman. Nah, ya teman-teman, manfaat dari menyirih atau nyepah ini bisa menguatkan gigi, juga menghilangkan bau mulut tuh teman-teman. Jadi teman-teman sebagai generasi muda harus mencoba ya, bagaimana sih nyepah itu, bagaimana rasanya. Mantap. Mantap pokoknya. Kita langsung bisik aja langsung ya. Secara gular gilir. Biasanya orang tua dulu itu kayak nyisig ya. Kalau saya kan bakoknya dibuang gitu ya, tembakaunya dibuang. Tapi kalau orang tua dulu biasanya diselapkan gitu ya. Diselapkan itu bahasa Indonesia diselipkan gitu ya. Diselipkan di sisi ujung ini nih, di ujung gigi. Di ujung gigi biasanya diselipkan dan sampai bisa sampai berjam-jam gitu bertahan di ujung giginya tersebut. Nah, teman-teman, setelah tadi menunggu beberapa menit, ketika digayam gitu ya, digayam itu dikunyah. Nah, akan memerahkan tuh ya, gigi, bibir semuanya akan memerah tuh. Nah, setelah itu kita nyisik, terus aja kita sisih sampai warna merahnya itu kayak hilang gitu ya, sedikit hilang. Nah, setelah itu ada beberapa hal bahan yang tidak boleh terlalu banyak nih teman-teman, dan harus diingatkan oleh teman-teman. Yang pertama, apu atau kapur sirihnya itu tidak boleh terlalu banyak. Yang kedua, jambe. Yang kedua, gambir itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa yang mungkin sedikit berlebihan ya, akan terlalu pahit, akan terlalu giung. Kalau bahasa Sundanya giung itu terlalu manis dan emang gak enak di mulut kalau misalkan kita terlalu banyak gitu mengambil bahan-bahannya. Nah, setelah itu kita lakukan aja sisik terus. Nah, biasanya orang tua dulu itu sisiknya gitu ya, sisik itu bakoknya, sisiknya gitu. Nah, sisiknya biasanya tuh diselapkan gitu ya. Bahasa Indonesianya tuh diselipkan gitu ya di ujung gigi, bisa kanan bisa di kiri, dan itu bisa bertahan sampai berjam-jam gitu ya. Mungkin sekian saja demonstrasi bagaimana sih nyepah itu dari Fadila dan Bukakai, ini Bukakai nenek Fadil gitu. Dan sampai jumpa di Astamaya selanjutnya ya teman-teman. Tetap ikutin Astamaya, aksi duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya. Dadah. Terima kasih Sobat Tubas telah mengikuti perjalanan Astamaya dari awal sampai akhir. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ya artinya bahasa dan budaya yang sudah arkais itu? Ya, bahasa dan budaya yang sudah arkais adalah bahasa dan budaya yang sudah jarang digunakan, bahkan hampir punah di kalangan masyarakat. Seperti budaya nyepah tadi, budaya nyepah sudah mulai arkais nih teman-teman di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita sebagai generasi harus bisa meningkatkan kembali eksistensi bahasa dan budaya yang sudah mulai arkais. Kami sebagai Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat kembali eksistensi budaya dan bahasa yang sudah arkais, guna mempertahankan warisan para leluhur serta menjunjung identitas dan martabat bangsa Indonesia.
Astamaya, Aksi Duta menggali arkaisnya bahasa dan budaya.